Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita kembali berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu, edisi hari Minggu, tanggal 18 April tahun 2021. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, pada edisi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pesan Tuhan bagi para pelayan dan pemberita Injil. Sekali lagi kita akan belajar tentang pesan Tuhan bagi para pelayan dan pemberita Injil. Sehubungan dengan topik tersebut, maka di pagi hari ini bacaan kita terdapat di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-5. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Saudaraku, mari kita sekalian membaca bersama-sama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini memberkati kita sekalian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mengetahui bersama bahwa pekerjaan pelayanan di dalam ladangnya Tuhan adalah merupakan sebuah pekerjaan yang mulia. Hal ini tidak hanya tergantung pada pribadi atau individu tertentu, tetapi panggilan untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil Kristus adalah bagi semua orang. Setiap orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan sebagai pekerjaan yang mulia, tentu hal tersebut memuliakan Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, pada bacaan ini kita akan melihat pesan Tuhan bagi para pelayan dan pemberita Injil supaya lebih maksimal dan berkualitas dalam pelayanan pekerjaan Tuhan.
saya mencatat di sini ada 3 pesan penting dari Tuhan bagi para pelayan dan pemberita Injil. Yang pertama, saudara, di sini dikatakan tetap siap sedia memberitakan firman Tuhan, baik maupun tidak baik waktunya. Pesan Tuhan yang pertama bagi para pelayan Tuhan dan pemberita Injil adalah tetap siap sedia memberitakan firman Tuhan, baik maupun tidak baik waktunya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, pesan Tuhan ini ditujukan kepada setiap orang yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan dan menyampaikan Injil Kristus. Dalam kondisi apapun, sebagai pelayan Tuhan, tentu kita harus tetap siap sedia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengirim surat kepada anak rohaninya, adik rohaninya, Timotius, supaya dia tetap harus siap sedia dalam kondisi apapun untuk memberitakan Injil. Oleh karena pekerjaan Injil untuk memberitakannya adalah sebuah pekerjaan yang mulia, maka dalam kondisi dan keadaan apapun tetap harus disampaikan. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, pada prinsipnya orang yang memberitakan Injil, maka ia harus tetap memberitakan. Persoalan orang mendengar atau tidak, melaksanakan atau tidak, yang penting firman itu sudah ditaburkan, dan itu tidak lagi menjadi urusannya dia, tetapi urusan pribadi orang yang sudah mendengar firman itu terhadap Khalik pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada bagian firman Tuhan berkata bahwa baik mereka mendengar ataupun tidak, tetap disampaikan pesan Tuhan bagi setiap orang. Ini merupakan pesan penting bagi kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemberita Injil Kristus, agar kepada siapapun yang membutuhkan firman Tuhan, yang membutuhkan kabar kesukaan, kabar baik, yang membutuhkan Injil Kristus itu harus tetap disampaikan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, pesan Tuhan yang pertama bagi para pelayan Tuhan dan pemberita Injil Kristus adalah tetap harus siap sedia memberitakan firman Tuhan, baik maupun tidak baik waktunya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hal itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, bacaan kita dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi, kita diingatkan tentang hal ini supaya kita dapat mengaplikasikan dan mewujudkannya
dalam praktik kehidupan setiap hari. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, pesan Tuhan yang kedua bagi para pelayan Tuhan dan pemberita Injil Kristus adalah tetap harus menguasai diri dalam segala hal. Ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-5. Jadi pesan untuk menguasai diri dalam segala hal kita dapat baca pada ayat yang ke-5 berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal." Artinya, dalam kondisi apapun, dalam segala hal apapun, kita harus dapat menguasai diri. Ada bagian firman Tuhan di dalam pertama Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, "Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita perlu ingat bahwa salah satu buah-buah roh adalah penguasaan diri. Bahkan dari 9 buah-buah roh, ditutup atau paling akhir adalah penguasaan diri. Dengan demikian, penguasaan diri dalam segala hal itu merupakan sebuah hal yang penting. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita yakin dan percaya ketika kita dapat menguasai diri, maka kehidupan kita akan semakin mulia di hadapan Tuhan. Menguasai diri maksudnya adalah dalam kondisi apapun, tetap tenang, tetap stabil, tetap senantiasa berharap kepada Tuhan, selalu dalam kondisi yang terkendali. Hati, pikiran, perkataan, semuanya dalam kendali kuasa Roh Kudus. Jadi bagi para pelayan Tuhan dan pemberita Injil, penguasaan diri adalah hal yang mutlak dalam kehidupan setiap hari. Sebab itu, biarlah kita tetap menguasai diri dalam segala hal, agar di dalam setiap kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Pesan Tuhan yang ketiga atau yang terakhir, saudaraku, bagi para pelayan Tuhan dan pemberita Injil Kristus adalah tetap berada di ayatnya yang ke-5, dikatakan sabar menderita. Dengan kata lain, pesan Tuhan bagi kita selaku pelayan Tuhan dan pemberita Injil Kristus adalah supaya kita sabar menderita dalam segala hal. Berarti apapun kondisi dan keadaan hidup kita, kesulitan apapun, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, kita harus tetap tabah. Kita harus tetap sabar, karena kesabaran juga adalah perilaku yang memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini, di Minggu Kudus ini, memberkati kehidupan kita, dan semakin hari kehidupan kita semakin memuliakan Tuhan.
Biarlah Kristus sumber berkat, Injilnya disampaikan kepada seluruh dunia, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang menuntun kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Pada saat ini biarlah pemberitaan firman-Mu dapat dipahami yang merupakan pesan Tuhan bagi para pelayan dan pemberita Injil, agar dalam kehidupan setiap hari tetap mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, biarlah kita tetap sehat, tetap semangat. Inilah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.